Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kebaikan, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, tentunya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dimana pada pekan-pekan hari ini tuh suasana Palembang tuh lagi panas-panasnya nih. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai podcast pendidikan. Baiklah, bersama saya Diki Fajar Saifullah selaku host di podcast kali ini akan membawakan teman-teman peserta kebaikan membahas mengenai tema pendidikan, yaitu tahun ajaran baru, adaptasi, semangat, dan harapan. Baiklah, bulan-bulan ini tuh dimana masa-masa yang deg-degan banget nih bagi para siswa, terutama dari para siswa SMP, SMA, di mana mereka mengalami masa-masa pemasukan PPDB. Apa itu PPDB? Yaitu peserta penerimaan peserta didik baru. Nah, bagi para siswa mungkin ini hal-hal yang tegang bagi mereka, di mana setiap pengumpulan berkas ataupun seleksinya itu sangat ketat ya. Di mana pada saat zaman dulu, zaman angkatan saya di Fajar Saifullah itu angkatan 20-an itu, di mana saat mengumpulkan berkas itu sangat ramai sekali ya, bahkan pada saat subuh-subuh pun udah banyak banget teman-teman yang udah daftar. Namun untuk pada zaman sekarang ini sangat mudah sekali, dengan sekali klik untuk layar HP kita udah bisa mendaftarkan diri ke tempat sekolah favorit kita teman-teman. Nah, dalam hal itu masih banyak tantangan ataupun hal yang masih kita alami, seperti saat kita mendaftarkan diri banyak banget berkas ataupun file-file yang tidak dapat kita upload sesuai dengan format yang telah ditentukan, atau bahkan pada saat kita mengklik ataupun mau klik OK pada website Gegis itu, tiba-tiba jaringan kita jadi lelet ataupun mati teman-teman. Nah, itu tantangan hal yang kita hadapi. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai pendidikan, di mana saat ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya didatangi oleh bintang tamu spesial kita dari salah satu kepala sekolah terbaik di Sumatera Selatan, yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Iswan Jati Kusuma, SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Sumsel Palembang. Baik, pada Bapak silakan. Halo, selamat kabar Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Di mana cuaca Palembang ini sangat panas sekali ya Pak akhir-akhir ini. Panas sekali, hujan jarang. Iya, kemarin itu mau mendung, dikirain itu hujan, ternyata masih panas sekali. Tapi hati tetap harus dingin. Ya, pikiran dingin, hati dingin untuk menjalani kehidupan ini Pak. Oke, baik, untuk ini kita itu mungkin membahas mengenai pendidikan ya Pak, dimana tahun-tahun ini sangat banyak sekali peserta penerimaan didik baru yang mungkin mengalami perkembangan zaman ya Pak, dimana kan kita ketahui pas zaman-zaman dulu kita itu pas mengenai ataupun ingin daftar jadi peserta baru itu sangat padat sekali, teman-teman yang daftar, kerumunan pagi-pagi, bahkan banyak yang ngantri gitu di depan sekolah. Sedangkan pada saat sekarang itu kemajuan teknologi mempermudah kita, dengan sekali klik layar HP kita bisa jadi peserta didik baru. Nah, pada saat ini gimana Pak menurut Bapak mengenai perkembangan zaman ini? Kita cerita dulu ya. Baik, dulu namanya PPDB, penerimaan peserta didik baru. Hari ini namanya sudah dirubah jadi SPMB. SPMB itu seleksi penerimaan murid baru. Sama, hanya saja yang terjadi adalah saat ini hampir semua proses sudah dengan digitalisasi. Saya kira inilah bentuk dari berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia, alhamdulillah. Dan ini sangat mempermudah sekolah dan sekaligus juga mempermudah orang tua, calon siswa, calon murid. Kemudian juga lebih, dengan sistem kan lebih transparan ya. Itu. Jadi teknologi membantu mengurangi problem teknis yang kita alami dalam keseharian. Oke, baik Pak, benar banget. Dimana yang dirasain itu pada tetangga-tetangga sekitar gitu, yang saat dia
ingin melakukan pendaftaran studi baru itu mereka bisa melakukan di rumah aja ya Ya. Pak, santai, nggak payah-payah lagi untuk ke sekolah ngumpul ataupun ngantri sampai berjam-jam gitu. Nah mungkin Diki ingin ngajak Bapak cerita lagi nih untuk gimana hal yang menarik pastinya ada di SMA Negeri Sumatera Selatan dalam hal penerimaan peserta didik baru tahun ini. Nah hal menariknya itu apa saja Pak dan gimana cerita tahun-tahun kemarin gitu dibandingkan tahun sekarang ini? Baik, kalau berbicara tentang SPMB yang terjadi di SMA Sumsel, agak sedikit unik, Apa itu, agak Pak? sedikit berbeda, bukan agak sedikit, memang cukup berbeda dengan SPMB yang dilakukan oleh sekolah-sekolah reguler. Kenapa berbeda? Karena SMA Negeri Sumatera Selatan adalah sekolah yang memiliki kekhususan. Kekhususannya adalah dia adalah sekolah berasrama gratis, artinya siswa yang belajar di SMA Negeri Sumatera Selatan adalah anak-anak penerima beasiswa. Beasiswanya disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi unik karena kita harus menyeleksi seluruh siswa kita itu dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan anak-anak yang berprestasi di Provinsi Sumatera Selatan dari keluarga prasejahtera. Itu uniknya. Jadi penerimaannya cukup lama. Kalau sekolah-sekolah reguler itu mungkin di bulan Juni, kami di bulan Februari sudah mulai penerimaan. Penerimaannya, Pak. Penerimaan dari mulai seleksi berkas lewat online. Tadi kita bicara tentang teknologi kan. Iya. Jadi dengan online itu dari daerah, dari dusun-dusun itu tidak perlu harus datang ke SMA Sumsel. Pertama lebih efisien, kemudian efisien waktu dan efisiensi keuangan. Apalagi mereka, mohon maaf, dari keluarga prasejahtera. Tentunya menjadi akan menambah kesulitan baru kalau mereka terlalu sering berurusan ke SMA Sumsel hanya sekedar membawa berkas. Kemudian setelah kelengkapan berkas ada namanya tes kompetisi akademis, kemudian juga tes TKJ kesehatan jasmani. Nah itu mereka harus datang. Itu pun setelah diseleksi menjadi 300 besar. Ya. Kemudian berproses sehingga tersisa 200 besar. Dari 200 besar itu akan kita perkecil menjadi 124 orang dengan cara kan kunjungan ke rumahnya masing-masing. Survei ya Pak. Ya, supaya memastikan benar nggak yang bersangkutan memang berasal dari keluarga prasejahtera. Sehingga keinginan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu kalangan-kalangan dengan ekonomi prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan yang baik itu pas, tidak salah pilih. Kalau dari data ini salah pilih nanti. Yang duitnya banyak malah jadi susah-susah. Ini yang repot ini. Ya. Itulah keunikan dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Keren banget Pak. Dimana dari mulai penerimaan aja kan sekolah lain belum dimulai, sedangkan SMA Negeri Sumsel udah dimulai dari cepet banget. Dan juga untuk seleksinya itu ternyata tuh ketat banget ya Pak, dari 300 ternyata menjadi 124. Iya, yang daftar itu bukan 300, hampir 700-an. 700-an, kemudian diseleksi berkas, muncullah angka 350. Dari 350 muncullah angka 250. Dari 250 itu kita kunjungan ke rumahnya masing-masing. Maka akhirnya terakhir endingnya 124. Itu dari 700 calon peserta siswa itu dari beberapa kabupaten? Dari 17 kabupaten kota. Beda. Ya, jadi setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bisa belajar di SMA Sumsel. Dan tidak ada kuota, tidak ada batasan kabupaten A sekian, kabupaten B sekian. Tetapi kita upayakan setiap kabupaten memiliki keterwakilan
di setiap angkatan gitu loh. Oke, baik. Begitu teman-teman hal menarik dari SMA Negeri Sumsel. Jadi dari penerimaannya itu udah sangat menarik sekali ya, di mana dalam masing-masing kabupaten itu terdapat perwakilan ya Pak. Jadi Insya Allah ada. Insya Allah ada. Jadi sangat menyebar gitu SMA Negeri Sumsel itu di setiap kabupaten teman-teman. Nah itu tadi cerita hal menarik dari mengenai tahun baru ya, tahun ajaran siswa ya teman-teman. Nah, mungkin selebihnya itu kita akan membahas mengenai pendidikan yang mungkin ini sedang ditunggu-tunggu oleh teman-teman kebaikan yang saat ini sedang mendengar ataupun menonton ya, ataupun para guru ataupun orang tua yang ingin memahami lebih lanjut mengenai pendidikan di tahun ajaran baru para siswa ini teman-teman. Nah, mungkin langsung aja akan dijelaskan oleh narasumber kita Bapak Iswan Jati Kusuma, padanya dipersilakan. Terkait apa ini? Tahun ajaran Tahun ajaran baru. Ya. Jadi tahun ajaran baru, tahun ajaran yang penuh dengan kegembiraan ya bagi anak-anak yang sudah diterima. Tapi menjadi sebuah perjuangan baru bagi mereka yang memang belum mendapatkan sekolah. Jangan putus asa. Tahun ajaran baru juga menjadi tahun ajaran yang mendebarkan untuk banyak orang tua, karena mereka harus menyiapkan hal-hal yang baru terkait dengan kebutuhan anak-anaknya. Di SMA Negeri Sumatera Selatan, fenomena ini juga sama. Ya. Artinya kegembiraan, kekhawatiran orang tua terkait dengan biaya sekolah anak-anaknya. Alhamdulillah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lewat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sejak 2009 itu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk membuat sebuah program pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah dibentuknya SMA Negeri Sumatera Selatan, sehingga anak-anak di daerah yang tidak mampu tapi memiliki potensi masih memiliki mimpi untuk mendapatkan sekolah dengan kualitas yang baik. Bersyukur bahwa pemuda kita, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur dan jajarannya lewat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan masih menganggarkan sampai hari ini anggaran yang cukup besar untuk memberikan jaminan pendidikan kepada hari ini ada 359 anak dari 359 keluarga yang sudah terbantu pendidikan anak-anaknya untuk mendapatkan kualitas yang baik. Alhamdulillah. Jadi rasanya apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Bagaimana mengentaskan kemiskinan. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mengasih ikan, jadi memberikan pancing dan umpannya untuk anak-anak ini berkembang. Kita memberikan pendidikan yang baik, pendidikan formal, pendidikan di kelas maupun pendidikan berasrama, sehingga keluaran anak-anak kami SMA Negeri Sumatera Selatan diharapkan memiliki selain kemampuan yang baik secara akademis, tapi juga memiliki perilaku yang baik. Rasanya ini masih tumbuh bersama-sama. Dan alhamdulillah anak-anak itu sudah menyebar di mana-mana. Ya, dan tahun ini adalah tahun ke-17, artinya angkatan ke-17. Angkatan-angkatan sebelumnya sudah menyebar kemana-mana, dan alhamdulillah kehidupannya sudah membaik. Bahkan informasi yang kita dapatkan lewat tracing kita kepada tracing alumni, banyak yang sudah membantu keluarganya, orang tuanya, gitu. Masya Allah, keren banget. Gitu teman-teman mengenai tahun ajaran baru. Mungkin dalam hal ini tuh SMA Negeri Sumatera Selatan itu fokus untuk membentuk para siswa dengan potensi terbaiknya ya Pak. Iya, kita ingin membentuk karakter. Karena di SMA Sumsel itu yang kita kembangkan itu adab di atas ilmu. Jadi kita ingin mengedepankan adab tanpa harus meninggalkan ilmu. Sesuai dengan visi misi kami, menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkarakter dan berakhlak mulia dan berwawasan global. Itu. Jadi
nilai-nilai itu yang kita kembangkan, bukan sekedar slogan. Baik, mungkin kita lanjut lagi nih mengenai tahun ajaran baru ya. Mungkin di SMA Negeri Sumatera Selatan ini bagaimana Pak untuk suasana hal yang dirasakan pada saat-saat ini dan pada saat yang udah diterima nih, mungkin ada MPLS gitu ya, Ya. Pak, atau gimana? Mungkin bisa diceritain Baik. Pak. Jadi salah satu keunikan di SMA Negeri Sumatera Selatan bahwa kita kalau di sekolah reguler namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di SMA Negeri Sumatera Selatan ada A-nya, MPLSA. A-nya itu asrama. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama. Selain kegiatan MPLS yang sudah disarankan oleh pemerintah, kami juga ada namanya kegiatan pengenalan kehidupan berasrama, di mana siswa-siswa baru diajarkan bagaimana kehidupan berasrama. Kehidupan berasrama kan macam-macam. Jangan sampai di kelasnya sudah baik, pas balik ke asrama balik ke istirahat pabrik, gitu ya. Kembali lagi. Kita ini ada 17 kabupaten kota. Mereka datang dengan karakter, dengan background yang berbeda-beda. Nah di asrama itu akan membentuk karakter baru, karakter yang ideal yang kita harapkan sesuai dengan visi misi kita tadi. Maka kegiatan kami setelah MPLSA ada namanya 3 bulan ke depan, itu namanya foundation study. Kalau di sekolah lain mereka sudah belajar ini. Kalau kami tidak, di foundation study di situ ada ada kegiatan-kegiatan untuk kegiatan akademis, namanya ada kegiatan penguatan literasi. Pertama, literasi teknologi IT. Jadi anak-anak akan belajar, kita akan samakan kemampuan mereka. Karena dari daerah ada saja yang mungkin pada baru di SMA Sumsel mereka ketemu dengan komputer, dengan laptop, bukan merendahkan. Faktanya ada. Ya. Kemudian kita literasi bahasa Inggris dasar. Jadi karena di SMA Negeri Sumatera Selatan belajarnya kecuali bahasa Indonesia, selebihnya kita menggunakan bahasa Inggris. Mata pelajaran termasuk mata-mata pelajaran matematika dan semuanya. Kemudian ada namanya literasi dasar matematika. Jadi kami kuatkan itu supaya mereka nanti pada saat belajar sudah siap, supaya ilmunya sama. Kalau di kampus itu namanya matrikulasi, kalau di SMA Sumsel namanya foundation study. Foundation study ini lebih penting. Ada satu lagi yaitu literasi. Ada 4 ya tadi saya belum saya sebutkan tadi. Matematika, bahasa Inggris. Matematika, bahasa Inggris, kemudian IT. Ya. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga ada namanya 3L. 3L itu lifelong learning. Lifelong learning itu adalah pelatihan yang diberikan kepada anak kami tentang cara hidup. Ya. Pertama di awal-awal ini bagaimana cara hidup di asrama, bagaimana menggunakan toilet, bagaimana membersihkan ranjang, bagaimana makan bersama, bagaimana menggunakan sendok dan garpu, bagaimana harus antri, itu kita ajarkan. Kalau kami sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana di awal itu bagaimana mereka bisa membersihkan kamar dulu. Oh iya benar. Karena kehidupan dimulai dari kamar. Begitu kita bangun kita langsung di kamar kan. Maka kalau mereka di kehidupan yang paling kecil di awal kehidupannya saja mereka tidak mampu menata, maka akan sulit mereka menata di luar. Maka bagi kami di SMA Sumsel menata kamar itu paling penting. Setelah itu mereka akan menata dunia.
Nah gitu. Gitu. Itu Keren biasa banget, susah. Pak. Menarik sekali untuk SMA Negeri Sumatera Selatan ya teman-teman. Di mana nggak hanya MPLS aja, di sini ada tambahan mengenai MPLS asrama, di mana itu ada beberapa fondasi ya, seperti dari pengajaran bahasa Inggris, IT atau 3L ya Pak. Iya, 3L. Di mana untuk kita tuh bisa membangun lagi para siswa itu untuk mencetak generasi baru dengan potensi terbaiknya. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan menanya lagi nih Pak mengenai sistem penerimaan PPDB dari perbedaan. Apa sih yang membedakan PPDB dari Sumatera Selatan sama sekolah-sekolah lainnya yang dimana itu dari 700 siswa itu bisa terpilih jadi 124 siswa yang dipilih gitu Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada seleksi yang cukup ketat. Pertama seleksi berkas, kemudian nanti ada interview, kemudian nanti ada tes kesehatan, setelah itu nanti ada kunjungan ke rumah, kemudian nanti ada finalisasi, pantuhirnya. Jadi itu proses yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah lain itu ada beberapa jalur, ada jalur domisili, yang dulu kan namanya zonasi, sekarang domisili itu tidak sama, berbeda itu. Kemudian ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur macam-macam ya. Nah, kami hanya ada satu jalur, yaitu jalur prestasi. Itu yang berbedanya. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali ya SMA Negeri Sumatera Selatan dalam menyeleksi para siswanya nih untuk menjadikan sebagai siswa SMA Negeri Sumatera Selatan ya Pak. Nah, dalam hal ini untuk mungkin dari 17 kabupaten yang disebutkan tadi ya Pak, dari 700 siswa yang terdaftar, ada beberapa siswa Pak yang terdaftar dari kota-kota ataupun daerah terpencil yang berhasil daftar di SMA Negeri Sumatera Selatan Pak. Yang terjauh itu kan Muratara. Ya, Muratara ini yang mendaftar sedikit, kan? Tapi dari seleksi juga akhirnya sedikit juga yang diterima, tapi ada. Yang paling banyak kota Palembang karena memang penduduknya paling banyak. Palembang, kemudian Banyuasin, ya, dan Banyuasin itu terjauh dan Muratara itu paling jauh. Dan kita harus hadir di sana, kita datang survei di sana, memastikan bahwa penempatan ini benar ya Pak. Iya betul. Saya sendiri ikut turun. Saya pernah kesasar itu. Gimana itu ceritanya? Kesasar di daerah Keluang jam 10:30 malam di tengah hutan sawit, hujan deras. Malam Pak? Malam sama tim untuk mencari satu anak yang ternyata rumahnya di tengah-tengah hutan sawit. Alhamdulillah ketemu. Ya. Pas didatengin gimana Pak untuk ekspresi anaknya, senang atau kaget? Soalnya malam-malam Pak. Senang dan alhamdulillah tadi tuh teknologi komunikasi memudahkan kita lewat komunikasi, anaknya menunggu kita, orang tuanya. Nah, ini dalam hal penerimaan peserta didik baru ya, mungkin kita akan lanjut mengenai tentang strategi ini. Bagaimana untuk Sumatera Selatan ini untuk menyaring ataupun menciptakan sebuah potensi terbaiknya dari siswa yang mungkin sudah dijelaskan tadi, yang bagi kelebihan dari MPLS pada sekolah lain, di mana SMA Negeri Sumatera Selatan ini menambahkan MPLS asrama ini sebagai salah satu bentuk untuk menciptakan potensi terbaiknya dalam bentuk potensi siswa terbaik. Nah, mungkin strategi apa saja dari SMA Negeri Sumsel ini untuk menciptakan potensi itu Pak? Ya, jadi yang paling penting dari SMA Sumsel itu adalah manajemen siswa, manajemen diri. Jadi di SMA Negeri Sumatera Selatan, setiap siswa begitu dia dinyatakan menjadi siswa SMA Negeri Sumatera Selatan, mereka wajib mengikuti kompetisi. Jadi seluruh siswa di SMA Negeri Sumatera Selatan bisa dicek nanti itu pasti pernah ikut kompetisi. Kami bukan mau jadi pemenang. Kalau pemenang itu bonus. Tetapi yang paling penting bagi kami adalah manajemen. Kalau manajemen menang itu gampang, pasti gembira. Nah, kita
belajar manajemen kalah. Dua nikala ya Pak. Jadi di SMA Negeri Sumatera Selatan, insya Allah anak-anaknya memiliki jiwa yang terbuka, growth mindset. Mindsetnya terbuka, mindsetnya berkembang. Bukan, karena begini, kalau boleh, kita ini seringkali gagal dan menyalahkan orang lain. Nah, ini kecenderungan kita ini. Apapun kejadiannya, anak gagal sekolah nyalakan sekolah, gitu kan? Anak gagal nggak dapat juara nyalakan sistemnya, nyalakan jurinya. Nah di SMA Sumsel kita mengajarkan anak-anak untuk memanajemen galah, manajemen sebuah kekalahan. Kalau sedih boleh, tapi tidak akhirnya menjadi patah arang. Nah, insya Allah dengan manajemen kalah itu, ya kita tidak berharap kalah, tapi seandainya anak-anak kami kalah, mereka sudah punya manajemen itu. Nah ini yang membuat mereka menjadi anak-anak yang terbiasa dengan kekalahan dan bangkit dari kekalahan. Ini yang kita tumbuhkan bersama Negeri Sumatera Selatan. Hal yang terpenting ya Pak, biar para siswa itu nggak takut kalah lagi, Ya. berani mencoba. Nggak takut kalah, nggak takut dengan kompetisi, karena umumnya nggak mau ikut kompetisi karena takut kalah. Benar banget Pak. Takut kalah itu takut malu. Nah, takut malu dimarahin guru, malu dengan guru, malu dengan teman, takut nanti akhirnya dibully. Insya Allah enggak. Cuma Negeri Sumatera Selatan banyak, mungkin ada yang sudah 10 atau 15 kali ikut lomba belum menang-menang. Tapi mereka kita ajarkan manajemen kalah. Keren banget teman-teman untuk strategi dari Sumatera Selatan dalam mencetak para siswa untuk menjadi potensi terbaiknya. Nah dalam hal ini mungkin Diki mau menanya lagi Pak, apa saja sih tantangan-tantangan yang mungkin dialami dari Sumatera Selatan itu, dari hal yang terkecil hingga yang terberatnya gitu Pak? Kalau sekolah lain, di sekolah lain ya, sekolah lain itu kenakalan tantangannya adalah anak-anak nakal, minggat misalnya, Pada umumnya. ya berkelahi, pacaran, lagi. Kalau di dusun, daerah-daerah itu tempat itu kawin muda. Benar banget Pak. Di sama Sumsel itu artinya yang umum kita temukan di sekolah-sekolah. Di SMA Sumsel ternyata problemnya lebih kompleks lagi. Apa itu Pak? Kami tidak berbicara tentang ngurusin anak-anak seperti saya sebutkan tadi. Kita ketemu anak minggat, nggak ada di SMA Sumsel. Nggak ada anak minggat terus anak nggak sekolah, nggak ngerjain PR, nggak ada. Kompleksnya adalah problem keluarga. Sebagian besar anak-anak kami itu kan anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang mampu, dan ternyata itu memiliki hubungan relativitas dengan ekonomi keluarga. Kalau di tempat lain anak-anak broken home, banyak nih sama-sama sedang broken home. Kalau di sekolah lain, artinya di tempat lain, yang broken home ini jadi anak-anak nakal ini, ya kan? Anak-anak yang minta perhatian. Nah, biasanya tidak. Mereka menjadi anak-anak yang keluar dari zona itu. Tetapi ternyata mereka memiliki hati yang kosong, hati yang sepi, psikologinya. Nah, ini tantangan kami. Bagaimana membersamai mereka supaya mereka tidak menjadi anak-anak pintar dengan jiwa-jiwa yang kosong. Jadi kami harus mengisi jiwa-jiwa ini. Kami harus berada di ruang-ruang kosong di mana anak-anak itu punya. Kami harus mengisi ruang-ruang kosong ini. Ini tantangan dari SMA. Semua guru harus bisa jadi guru BK. Semua guru harus bisa jadi psikolog. Nah itu berat, tapi asik. Perjuangan yang luar biasa sekali Ya. di SMA Negeri Sumsel ya Pak, sebagai guru ataupun pengajar ya, untuk mencetus ataupun mencetak Pak generasi Betul. baru khususnya di SMA Negeri Sumatera Selatan ya Pak. Nah dalam hal ini tuh mungkin
kan nggak semua sekolah tuh ada asrama ya Pak. Ya, Jadi betul. ini kan ada perbedaan sendiri di SMA Negeri Sumatera Selatan, di mana asrama itu salah satu tempat pendidikan juga gitu. Nah ini untuk tantangan para siswa itu kan mungkin nggak terbiasa asrama atau gimana. Nah mungkin bisa diceritain gitu Pak tantangannya. Ya itu. Jadi foundation study yang kita lakukan itu adalah bagaimana mengenalkan kehidupan berasrama tadi. Sehingga coba dibayangkan anak-anak yang dulunya mungkin tidurnya sendirian atau tidurnya dengan cara mereka. Di asrama kita tata itu. Mereka harus tidur jam berapa. Biasanya di Sumatera Selatan paling lambat tidur itu jam 10. Jam 10. Bangun paling lambat jam 4. Mereka sudah harus bangun. Dan itu ada dinamikanya. Ada yang di awal-awal ya. Dan ranjangnya bertingkat. Nah, mungkin di rumahnya ranjangnya satu aja atau malah mungkin di lantai saja. Nah, ini mereka harus bertingkat dan itu bukan sederhana. Banyak juga yang jatuh dari lantai atas itu. Belum terbiasa gitu. Belum terbiasa naik tangganya juga. Nah itu. Kemudian juga mandi. Di kamar mandi juga harus bergantian. Toiletnya bergantian. Nah, ini yang tantangan yang harus kami hadapi, bagaimana membiasakan anak-anak kami untuk hidup teratur dengan pola asrama. Itu aja. Yang bagaimana sih sebagai siswa yang mungkin belum terbiasa lepas dari orang tua Ya, gitu Pak, ya, ataupun betul. dari rumah yang tiba-tiba itu asrama ada teman-teman gitu kan belum terbiasa. Tapi di SMA Negeri Sumatera Selatan ini mengajarkan kemandirian ya Pak. Ya, insya Allah. Nah, dalam hal ini tuh gimana sih Pak SMA Negeri Sumatera Selatan itu selain menumbuhkan kemandirian ataupun tanggung jawab untuk kita sebagai siswa yang mandiri ataupun yang berani untuk mencoba, SMA Negeri Sumatera Selatan untuk menumbuhkan niat belajar dan semangat mereka gitu Pak. Ya, jadi kita di SMA Negeri Sumatera Selatan itu ada house family. House family itu adalah satu orang itu berada, setiap orang yang dari SMA Negeri Sumatera Selatan itu terbagi atas 9 house. 9 house itu 9 kelompok di asrama. Dan mereka ini memiliki program. Di situ tempat curhat, di situ ada guru juga dalam masing-masing house. House itu ibaratnya organisasi. Jadi guru, tempat curhat, tempat mereka diskusi. Itu kalau yang sifatnya mandiri. Kita ada program namanya Study Night. Study Night itu setiap hari dari Senin sampai hari Jumat. Anak-anak selain belajar di sekolah, mereka juga belajar di asrama. Program asrama setiap jam 8 sampai dengan jam 10 mereka wajib ke kelas, belajar di kelas bersama-sama. Apapun yang dipelajari. Kemudian juga ada program namanya tutor teman sebaya. Kakak-kakak atau kawan-kawan yang memiliki kemampuan lebih dari mereka menjadi tutor, menjadi pendamping mereka belajar. Jadi saling menguatkan ya. Kemudian juga perpustakaan kami buka sampai dengan jam 10 malam. Sehingga anak-anak menempatkan perpustakaan itu sebagai tempat istirahat sambil membaca, mencari ilmu. Kalau di banyak tempat perpustakaan itu hanya sebagai pelengkap dari sebuah syarat sebuah sekolah. Tapi di SMA Negeri Sumatera Selatan, perpustakaan itu terkait langsung dengan proses belajar mengajar. Jadi perannya besar sekali. Jadi anak-anak perpustakaan itu bukan sekedar membaca, bukan sekedar mencari buku, tapi juga mencari inspirasi, mencari tempat berdiskusi. Maka perpustakaan SMA Negeri Sumatera Selatan dibuat menjadi tempat yang menyenangkan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi perpustakaan itu ya benar-benar Pak, di mana sekolah-sekolah itu hanya sebagai identitas saja ya Pak. Jadi di Sumatera Selatan, di SMA Negeri Sumatera Selatan ini perpustakaan tidak hanya sebagai tempat seperti itu, ini menjadikan kenyamanannya sendiri bagi para siswa Pak. Kita pikirkan itu senyaman mungkin sehingga anak-anak merasa betah.
Bener banget. Dimana kan para siswa tuh rata-rata tuh nggak suka membaca buku ya, Ya. Pak. Pas melihat perpustakaan hanya lewat aja, nggak megang buku. Ini di sini SMA Negeri Sumatera Selatan menciptakan suatu kenyamanan di mana siswa itu berani membaca dan memegang buku ya, Dan Pak. SMA Negeri Sumatera Selatan dalam meningkatkan literasi punya program 1 minggu 1 buku. Jadi semua siswa itu memiliki kewajiban membaca 1 buku 1 minggu. Dan itu bukan sekedar dibaca, tapi mereka resensikan, mereka presentasikan, bahkan kita juga ada, kita podcastkan, kita buat vlog. Jadi namanya book sharing. Jadi siswa itu kan, dan kalaupun tidak pada saat book sharing, siswa memiliki waktu namanya independent study di pagi hari dari jam 7 itu sampai dengan masuknya guru ke kelas. Mereka punya program sharing buku itu. Menarik sekali, Pak. Iya, sharing buku itu sehingga menjadi tantangan. Kalau yang belum sharing akan ditanya kawannya, kamu kapan? Nah, maka mau nggak mau anak-anak akan terdorong untuk menjadi anak-anak yang menyukai buku. Itu yang kita lakukan di SMA. Dan itu dilakukan tanpa ada guru di dalam kelas. Itu hebatnya di SMA. Guru tidak perlu mengawasi. Strategi yang luar biasa sekali ya, Pak. Karena kesadaran. Dimana teman-teman yang benar banget yang belum membaca ataupun belum menghadirkan buku dan teman-teman lainnya itu udah bisa ataupun udah sharing ya, dimana sebagai diri kita yang belum baca buku tuh tantangan tersendiri ya, Pak. Kenapa kita belum dengan teman-teman kita sudah gitu Ya. Dan kami nggak pernah berkelas, kita punya sistem yang bisa mengecek laporan bahwa si A sudah, dan insya Allah walaupun tidak didampingi guru, kita juga pasti akan selalu hadir dengan mereka gitu. Karena ada situasi, ada tempat-tempat di mana anak-anak itu akan merasa lebih bebas tanpa hadiran guru. benar banget, Pak. Tidak tertekan gitu Ya. Bukan berarti dia sama-sama tertekan, tapi kita berikan ruang kenyamanan. di mana anak-anak itu bebas berbicara dalam koridor-koridor pendidikan. Tentunya ada tim yang kita buat untuk memantau. Jangan sampai juga timnya sesama mereka juga. Tim namanya kita namanya Libers. Itu Libers adalah volunteer perpustakaan. Anak-anak kita juga. Jadi nggak hanya asrama sebagai tempat, ini ada perpustakaan juga Ada. ya, Pak, sebagai kenyamanan bagi para siswa. Jadi nggak hanya belajar di sekolah, sini ada asrama, ada perpustakaan untuk memajukan potensi mereka. Jadi Insya Allah. di SMA Negeri Sumatera Selatan itu sangat baik sekali untuk mereka yang ingin giat belajar ya, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Nah, dalam hal ini mungkin Diki ingin bertanya lagi nih mengenai sudut pandang Bapak dalam semangat untuk menjaga semangat teman-teman siswa yang ada di Sumatera Selatan itu gimana ya, Pak? Fokus dan konsisten. Jadi fokus dengan target dan konsisten. Kalau lain-lain itu aksesoris saja. Kita fokus. Target kita mau jadi apa? Fokus ke sana. Buat strategi langkahnya. Kemudian di kanan kiri ada godaan, itu aksesoris saja. Godaan mau nonton, godaan mau pacaran, itu. Jangan keluar dari fokus ini. Jangan kita sibuk dengan aksesoris yang ada, fokusnya lupa. Fokus pada target pembelajaran, target kita mau jadi apa, fokus ke sana. Karena begini, tidak mungkin dari sekian banyak mata pelajaran itu kita akan menguasai semua. Ya? Kita mau jadi apa? Kalau yang mau jadi sarjana ekonomi, fokus pada, apalagi kan di kurikulum kemarin yang sekarang sedang kita perbarui juga fokus pada mapel yang akan kita capai. Kan? Sekarang kan godaan kita, aksesoris kita adalah main game. Betul kan? Kemajuan teknologi. Main game, kemudian main futsal, main apa. Nggak apa-apa. Itu bagian dari aksesoris hidup kita. Tapi fokusnya jangan lupa. Fokusnya biasanya nggak enak. Kenapa dia
harus fokus, tapi itulah sebenarnya targetnya, dan harus berintegritas. Kalau kami di SMA Sumsel itu integritas. Integritas apa? Melakukan hal-hal yang baik tanpa harus dinilai orang lain. Jadi fokus, bangga melakukan kebaikan karena itu sebagai sebuah pride, kebanggaan diri sendiri. Kenapa? Kalau orang melakukan kebaikan ingin supaya dipuji orang, saat tidak dipuji dia sakit nanti. Yang bahayanya sakit hati, mendingan sakit luka. Bukan kita sendiri yang ngerasain. Kalau sakit hati orang lain, yang merasakan sakit hati. Gitu. Ya. Jadi di SMA Sumsel kita fokus kepada target. Kita mau jadi apa? Yang mau kuliah kemana? Yang mau bekerja mau jadi apa? Itu. Yang lain-lain aksesoris saja. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk Bapak dalam sudut pandang yang luar biasa ini ya. Dari mana emang benar banget kita tuh pas hal yang paling sulit itu untuk fokus dan konsisten ya Pak. Yeah. Dimana hal-hal yang sulit kita seperti game ataupun lainnya itu sangat dominan saat ini. Benar banget Pak. Tantangan ataupun ujian yang kita alami itu sangat sulit sekali untuk jadi siswa yang berprestasi ya Pak. Nah, sekarang nggak usah pacaran deh. Gangguan yang positif aja, kan main futsal itu positif. Iya. Tapi kalau sudah dari pagi sampai malam main futsal, apalagi mau belajarnya, badan sudah letih. Terus sekarang juga sedang tren nge-gym. Itu juga makan waktu kalau kita nggak bisa atur waktu. Kita letih badan kita. Apalagi pacaran. Hal yang positif aja mengganggu ya Pak. Hal yang mengganggu apalagi yang negatif gitu. Bener banget. Nah, dalam hal sudut pandang fokus dan manajemen mungkin Bapak bisa tambahin lagi nih untuk motivasi ataupun semangat kepada teman-teman untuk para siswa yang mungkin saat ini sedang menempuh ataupun masih belajar di sekolah-sekolahnya gitu Pak. Yang pahit itu obat, tapi menyehatkan. Ya, itu aja. Yang manis itu belum tentu menyehatkan. Malah membahayakan ya Pak kadang. Yang pahit itu obat, tapi menyembuhkan. Udah, fokus aja dengan yang pahit-pahit itu. Karena tidak ada mencapai cita-cita itu pasti pahit. Dan harus disiapkan, nggak bisa simsalabim. Nggak bisa simsalabim. Kalau kami konsepnya begini, sehari 1 lembar jadi. Daripada kita harus merekap 1 buku dalam 1 hari. Maka dari SMA Sumsel ada program AHAD namanya. AHAD ini an hour a day. 1 jam sehari. Jadi 1 jam sehari anak fokus belajar. Cukup daripada dia fokus belajar menjelang ujian. Karena yang diuji adalah hafalan, bukan ilmunya akhirnya. Kita tuh ingin yang natural. Ilmunya, bukan hafalan dia. Pada kalau dia ujian, kita belajar. Asumsi begini, mereka nggak perlu belajar lagi. Karena mereka sudah menyiapkan 1 hour a day tadi. Sehingga pada saat besok mau ujian, malam ini udah santai mereka. Berbeda dengan waktu saya sekolah dulu. Mau ujian besok, hari ini baru belajar. SKS ya Pak. Jadi yang diuji itu hafalan. Bukan kemampuan alami kita. Nah itu. Insya Allah begitu. Insya Allah. Jadi untuk SMA Negeri Sumsel ini udah tertata rapi ya Pak. Insya Allah. Walaupun yang namanya rapi juga masih ada juga bolong-bolongnya, namanya juga manusia. Nggak sempurna ya Pak. Tapi ini kan lepas dari salah. Usahanya semoga maksimal untuk SMA Negeri Sumsel dalam mencetak generasi baru ya Pak, dalam hal konsensi terbaiknya. Nah, mungkin ini terakhir Pak dalam pertanyaan Diki mengenai tahun ajaran baru. Nah, dalam hal ini tuh harapan besar bagi Bapak terhadap siswa di tahun ajaran baru ini apa Pak? Semangat dan bersyukur bahwa negara masih memberikan kita keamanan, kenyamanan untuk kita bersekolah di Indonesia ini. Kalau mungkin belum sempurna, mari kita sama-sama akan sempurnakan. Tetapi kita harus bersyukur bahwa negara masih bisa memberikan kesempatan kepada kita anak bangsa ini untuk sekolah. Bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, jangankan mau sekolah,
mikirkan setengah jam lagi masih hidup saja, Pak, saudara-saudara kita di Suriah dan banyak lagi tempat lainnya. Alhamdulillah, Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala ketidakpuasan yang ada, kita masih bisa sekolah. Betul kan? Dimanapun, tergantung kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya kan? Kalau saya sudah tua, kalau bisa terjadi perang, gak apa-apa. Kalau yang muda-muda, gitu kan? Iya Pak. Yang belum tamat sekolah, gitu kan? Yang baru tamat SMA, baru masuk SMA terjadi perang, nggak punya ijazah SMA. Kalau perangnya 10 tahun, berarti 10 tahun sampai tua dia hanya tamat SMP. Gitu kan? Benar. Kalau dia perangnya cuma setahun, tahun kedua dia bisa sekolah. Nah kalau perangnya 5 tahun, dia mau ngulang lagi SMA dengan usia segitu kan gitu. Jadi mari anak-anak bangsa kita berpikir yang positif terhadap keadaan bangsa ini, bersyukur bahwa kita masih ada tempat untuk sekolah, negara kita masih aman. Doakan selalu aman. Amin. Baik, benar banget. Masya Allah, untuk ini kita tuh semangat terus ya dalam belajar dan bersyukur karena kita masih diberi kesempatan dan kenyamanan ya Pak dalam belajar dan menempuh pendidikan di negara kita ini, Indonesia. Dimana kan zaman-zaman sekarang udah panas-panasnya konflik global ya Pak. Kita masih bersyukur dapat belajar dengan kenyamanan yang masih dapat kita nikmatin di sini teman-teman. Mungkin itu aja Pak. Podcast kita pada kali ini mengenai tahun ajaran baru ya, harapan baru, adaptif, sangat, dan harapan. Terima kasih untuk penjelasan ataupun sharing sessionnya Pak mengenai hal ini. Mungkin saya Diki Fajar Saifullah selaku host pada podcast kali ini berterima kasih kepada teman-teman. Jika ada salah kata mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Mungkin kita bisa bertemu lagi untuk podcast pendidikan selanjutnya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.